Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam toleransi. Izin Stitch yang punya channel ya, punya video karena di dalam sarannya tadi komen. Masya Allah. Kita lihat dulu ya lagunya ya. Saya nggak bisa nyanyi, tetapi saya cukup terkesan, terpesona, dan kagum dengan lagunya yang indah, penyanyinya cantik, merdunya suaranya, musiknya, masya Allah. Ya, lagunya Kutemukan Jawaban. Ya, saya ulangi sedikit, jangan uh, salah prasangka atau duga, bukan untuk mengejek kalau suara saya memang nggak bagus dan saya memang nggak bisa nyanyi. Sejak pertobatanku kembali padanya, backing vokal, hidupku jadi baru diangkat olehnya, yang tak ada di dunia kutemukan pada Yesus, damai dan sukacita. Lebih kurang gitu ya, mohon maaf. Suaranya penyanyi aslinya wow ya. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, bikin vokal ya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Yeah, very attractive, so amazing, motivating, and that is very interesting to enjoy. Sangat menarik ya, memotivasi, menyentuh hati untuk dinikmati. Masya Allah. Ya, di dalam lagu ini saya sebenarnya tidak punya niat untuk mengomentari lagu-lagu rohani, lagu-lagu ibadah saudara kita umat Kristiani. Ya, mohon maaf. Namun karena di judulnya tadi ada caption tertulis, dulu 5 kali dalam sehari, sekarang cukup 2 kali. Artinya dia seorang murtadin. Benar atau tidak sesuai dengan judul lagunya, ya. Artinya apa? Di dalam captionnya ada indikasi membandingkan ringannya ibadah di dalam uh, agama yang diimani setelah bertaubat 5 kali sehari dibandingkan 2 kali 1 minggu. Baik, di dalam kesempatan yang ini saya menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan bagi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtadin, termasuk orang-orang yang tidak memeluk Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah SWT berfirman, barang siapa murtad, keluar dari Islam, mencari dan memeluk agama selain Islam, dan mati dia dalam keadaan kafir, celaka. Mereka itu, kata Allah, adalah orang yang sia-sia amalnya dunia dan akhirat. Dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah. Apa obatnya? Bertobat. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah
Wa kanallahu ghafurur rahim. Neraka itu, yang kekal itu, yang pedih itu tidak akan ditimpakan kepada hamba-hamba Allah, kepada yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal soleh. Karena masa lalu ketika bertobat dihapus, digantikan dengan pahala kebaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya yang mau bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh, dan melakukan perbaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, mengesahkan dia, beribadah hanya kepada dia, menuhankan dia saja. Dan apabila orang-orang berdoa kepadanya, pasti Allah kabulkan. Wa qala rabbukum uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan barang siapa menyombongkan diri dari beribadah dan berdoa kepadaku, kata Allah, mereka sesungguhnya akan ditempatkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Saudaraku, ingatlah bahwa Yesus diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, menuhankan Allah kepada Bani Israel. Apa kata Yesus? Di dalam Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu yang patut kita ibadahi, yang patut kita sembah, tempat kita berdoa. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Wa qala masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Dan ingatlah ketika Isa Al-Masih menyeru kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa kita menyembah Yesus? Adakah ajaran atau dalil baik di dalam Al-Quran atau dalam Bible Yesus minta untuk diibadahi, minta untuk disembah atau dituhankan? Coba buktikan. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, maka diharamkan surga. Bagaimana kita mau hidup tenang? Bagaimana kita tidak gelisah? Bagaimana kita katakan hidup ini bahagia? Kalau diharamkan surga, kata Allah, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Mohon maaf, bukan untuk menghina, melecehkan, atau mengundang kebencian di antara kita. Salam toleransi demi kasih sayang antar sesama. Begitu juga cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Selalu Allah utus nabi dan utusan untuk menyeru menyembah Allah. Dan terakhir, umat di akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Allah SWT berfirman, wa qala kul ya ayuhan nasu inni rusulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk semua manusia. Fa'aminu billahi wa rusulihin nabi. Berimanlah kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umi. Mudah-mudahan menjadi petunjuk dan motivasi bagi kita agar kita kembali ke fitrah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yang patut kita imani dan kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Horas.